Selamat pagi. Ini betul-betul pagi ya, karena saya membuat ini pukul 1:30 pagi. Kali ini kita akan mengerjakan berlatih tentang metode Cremona. Namun sebelum itu, ada yang perlu saya sampaikan, yakni tentang keseimbangan rangka batang. Lihatlah gambar ini. Ada yang berwarna hijau, oranye, dan kuning. Syarat keseimbangan rangka batang ada rumusnya, yaitu S sama dengan 2K min R. S itu adalah jumlah segmen atau jumlah batang. Di sini kita lihat batangnya ada 3 ya, yang di warna hijau ini. Kemudian K titik buhul yang berwarna oranye, 3 buah juga. Berarti 2 kali K adalah 6 dikurangi R. R itu reaksi. Nah, reaksi seperti dalam pertemuan kemarin saya jelaskan, kalau roll itu reaksinya 1, karena dia hanya menahan gaya vertikal. Sedangkan sendi reaksinya adalah 2, karena dia menahan gaya vertikal dan horizontal. Dengan demikian mari kita cek ya. S sama dengan jumlahnya 3, 2K ini berarti 6 dikurangi 3, 6 dikurangi 3 sama dengan 3 ya. Berarti gambar ini adalah memenuhi syarat keseimbangan rangka batang. Berikut adalah tata langkah dalam kita memakai cara atau metode Cremona. Pertama, tentu saja kita memberi identitas ya. Kemudian menghitung reaksi peletakan, berapa reaksi tumpuan pada titik A dan pada titik B. Kemudian kita dimulai dari maksimal 2 batang yang belum diketahui ya. Selanjutnya urutan menggambar searah jarum jam dimulai dari gaya terbawah. Ini yang awalnya. Nomor 5 adalah satu titik buhul menghasilkan satu gambar kurva tertutup. Satu titik buhul menghasilkan satu gambar tertutup. Jadi nanti ketika ada beberapa titik buhul akan menghasilkan beberapa kurva. Kurva 1 dan lainnya nanti akan tergambar saling tumpuk sehingga akan membentuk satu gambar saja. Nomor 6, panjang garis pada gambar memakai skala gaya. Jadi ini adalah gaya grafis ya. Ini sangat lebih mudah dan selain lebih mudah pengerjaannya juga lebih mudah dipahami, mengingat besar kecilnya gaya itu tergambar langsung pada panjang pendeknya garis. Ini adalah soalnya, masih seperti kemarin ya, bedanya hanya pada judulnya. Kalau kemarin itu hitung dengan metode titik buhul, sekarang dengan metode Cremona, dan pada pertemuan berikutnya adalah tentang metode Ritter. Kita mulai dari titik A, sebetulnya juga bisa dari titik B ya, mengingat dua-duanya juga punya 2 batang yang belum diketahui. Tapi kita pakai dari titik A dulu. Ada 3 gaya ini, gaya FA, gaya yang bekerja pada batang S1 dan S3. Kita mulainya dari searah jarum jam dari bawah. Berarti kita mulai dari FA ke S1 dan ke S3. Kemudian kita menggambarnya pakai skala. Ini kita ambil bahwa panjang ini, satu satuan ini mewakili beban 1 ton ya. Kita mulai dari gambar FA ini tingginya 2,5 satuan yang berarti dia 1 ton. Ini dari bawah. Kemudian selanjutnya ada batang S1, miring ini 30 derajat. Kita tempel miring ini pada ujungnya ya, kan tadi mulainya dari bawah ke atas. Garis ini apakah ke kanan atau ke kiri kita belum bisa menentukan. Kita pasang garis sesuai dengan sudut kemiringannya. Begini ya, saya gambar strip-strip. Kemudian ketika ada batang S3, ini pasti berakhir
pada awal kita mulai ya, karena dia membentuk kurva tertutup harus tertutup. Kita gambar, yang penting datar, ke kanan atau ke kiri kita juga belum tahu, jadi ini masih agak misterius. Nah, setelah kita mendapatkan gambar seperti ini, barulah kita mereka-reka ya, agak sedikit menebak dengan logika kira-kira berbentuk seperti apakah, sehingga 3 garis ini nanti akan membentuk suatu kurva tertutup. Yang paling logis adalah seperti pada gambar sebelah itu, naik atas, kemudian miring ke arah kiri dan ke kanan sehingga membentuk segitiga tertutup. Nah, karena ini sudah logis, kita anggap betul ya, mari kita hitung panjang-panjangnya. Ternyata S1 yang miring ini, setelah kita ukur pakai penggaris, panjangnya adalah 5 satuan. Nah, kita kan sepakat tadi bahwa satu satuannya itu adalah 5 ton, maka 5 satuan itu berarti 5 ton. Nah, satuannya itu bisa bermacam-macam ya, bisa pakai senti, atau per 2 senti, atau per 4 senti, atau per inci, terserah. Yang penting itu adalah kesepakatan bahwa satu unitnya itu panjangnya sekian dan kalian konsisten. Setelah kita bisa menghitung panjang S1, selanjutnya kita menghitung panjang S3. Kita pakai penggaris, ternyata ketahuan panjangnya adalah 4,33. Kembali ke skala tadi kita sepakat, maka menjadi besarannya adalah 4,33 ton. Ya, enaknya di sini kalian tidak perlu menghitung pakai hitungan matematika rumit, cukup pakai penggaris, kemiringannya sama, diukur panjangnya, maka itulah ketemu panjangnya. Lebih praktis ya. Nah, kemudian kita sekarang menentukan bagaimana hubungan panah ini dengan gaya tarik dan gaya tekan. Ini harusnya ada panah keluar gitu ya, S1-nya itu asumsinya. Tapi ternyata panahnya miring ini, berarti kita kembaliin pada gambar awal, miring panahnya menuju ke titik tumpu. Berarti dia adalah sifatnya tekan, karena dia mengarah, memberi tekanan kepada titik A. S3 sesuai gambar dia ke arah kanan, berarti dia meninggalkan keluar dari titik A, itu berarti dia adalah batang tarik. Praktis ya, kita cuma perlu menggambar arahnya dengan tingginya skalatis, maka kita akan langsung menentukan, bisa menemukan berapa gayanya dan jenisnya. Sekarang kita berpindah ke titik C ya. Tadi kan batang satu sudah diketahui arahnya begini, ke arah ini dengan besarnya adalah 5 ton ya, 5 satuan. Karena sudah jelas tadi itu adalah batang tekan, maka otomatis arahnya adalah menuju titik buhul ya. Nah, kemudian setelah S1 ketemu, selanjutnya adalah P1 10 ton. Arahnya sudah pasti ke bawah, 10 satuan, begitu. Kemudian kita menempelkan batang S2 ini. Kita tahunya miring begini ya, maka kita pasang, dan sesuai kurva tertutup, maka S2 ini salah satu ujungnya harus kembali pada titik awal berangkat. Titik awal berangkat kan ini S1 awal. Dengan demikian pasti bentuknya adalah seperti ini. S1 ke atas, turun, dan kembali ya. Nah, setelah ini kelihatan logis dan masuk akal, barulah kita ukur ini panjangnya berapa. Oh, ternyata setelah diukur pakai penggaris, panjangnya adalah 8,67 satuan, yang berarti dia menerima beban 8,67 ton. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah arahnya. Ternyata dari grafis ini dia mengarah ke atas,
sana, mengarah ke atas, mengarah menuju titik. Berarti dia adalah gaya tekan. Sekali lagi, dengan sistem penggaris ini kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung-hitung, menekan-nekan kalkulator untuk mendapatkan angkanya, langsung pakai garis. Selanjutnya kita beralih ke titik B. Tadi kan kita sudah menemukan S1, kemudian menemukan S2. Jadi S2 ini sudah kita temukan jenisnya tekan ataukah tarik. Tadi tekan ya, menuju titik buhul. Kemudian ini gaya angkat, pasti naik, dan ditutup dengan S3. S2 menuju ya, karena tekan, kita gambar ini miringnya sama, kemudian besarannya, panjangnya adalah skalatis 8,67 satuan. Dilanjutkan ke atas, ini 7,5. Nah, selanjutnya kita menempel nih garis S3 ya. Kayaknya dari sini sudah pasti kelihatan bahwa S3 itu pasti begini. Berakhirnya pada pangkal kita membuat kurva. Pangkalnya kan di sini. Sehingga bisa dipastikan setelah turun naik pasti belok kiri. Inilah arah S3-nya itu. Setelah kita ukur, ternyata panjangnya adalah 4,33, yang berarti 4,33 ton. Perhatikan sekarang arahnya. Arahnya ke kiri. Kalau kita lekatkan pada gambar semula, ke kiri berarti meninggalkan titik buhul, yang artinya dia menarik keluar. Artinya dia adalah batang tarik. Langkah terakhir adalah kita akan menggabungkan tiga kurva tersebut ya, dalam satu menjadi satu kurva utuh. Jadinya seperti ini ya. Yang tadi awal itu kan kita begini ya, kemudian yang kedua begini, turun dan ditutup dengan ini ya. Nah, kalian sandingkan ya, ini gambar soalnya, ini adalah gambar hasilnya. Perlu diingat bahwa pada hasil itu panjang pendek garis itu menunjukkan besar kecilnya gaya. Mari kita mulai dari yang paling panjang, S2 ini. Jadi meskipun di soal ini S2 ini pendek, tapi sesungguhnya S2 ini menerima beban yang paling besar. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian S1 meskipun panjang di soal, tapi setelah kita hitung ternyata bebannya hanya segini ya. Ini ada yang ini 5 ton, yang ini 8,67 ya. Berapa kalinya ya? Hampir 2 kalinya ya. Kemudian yang tengah ini S3 menerima gaya tarik 4,33. Nah, FA ini reaksi di titik A 2,5 ton, kalau kita bandingkan ya tingginya seperti ini. Titik B, vertikal B 7,5, artinya yang ini B ini 3 kalinya A, ya kan? Perbandingan garis ini yang 1:3 akan lebih mudah kita pahami. Jadi kalau ada soal Cremona ya lebih kurang jawabannya ya serupa ini. Lebih mudah ya. Ya, selamat belajar.